Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Vilandita. Oh, kisah-kisah dari Vilandita selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Tumbal pesugihan untuk pemilik toko kue. Air sungai itu mengalir pelan di bawah jembatan tua. Batu-batu licin tertata acak di tepian. Sebagian besar tertutupi lumut hijau yang lembab. Cahaya matahari sore menembus celah-celah dedaunan. Angin membawa aroma sisa hujan menyatu dengan bau amis yang sabar. Alif duduk di atas batu besar dengan kaki terendam di air dingin. Joran bambu di tangannya diam, ujungnya melengkung sedikit tertarik arus. Dia menghembuskan nafas pelan. Di sebelahnya, Fandi lebih gelisah, menggoyang-goyangkan kakinya di air, berharap gerakan itu bisa mempercepat ikan datang. Kemana ya ikan-ikan itu? Harusnya karena jarang ada yang berani mancing di sini kan, ikannya banyak dan besar-besar kan. Udahlah, kalau nggak ada yang nyangkut juga, kita pindah ke hilir aja, ujar Fandi kesal sambil melempar batu kecil ke sungai. Ya kalau pindah terus kapan dapat ikannya? Alif menanggapi tanpa menoleh. Fandi mendengus, tapi sebelum sempat menjawab, angin membawa aroma lain yang lebih kuat, busuk, tajam, menusuk ke tenggorokannya. Dia tersentak dan menutup hidung dengan telapak tangannya. Alif, kamu nyium bau-bau yang gak enak gak? Alif terdiam sejenak, lalu menghirup udara dan wajahnya mengeras. Iya ya, sautnya pendek. Mereka saling bertukar pandang, lalu serempak berdiri. Mata mereka menyapu sekitar, mencoba mencari sumber bau itu. Angin datang lagi, membawa aroma yang lebih pekat, lebih menjijikan. Fandi merasakan sesuatu menjalar di punggungnya, rasa takut. Kayaknya dari sana deh, kata Alif menunjuk ke arah jembatan tua yang menjulang beberapa meter di atas mereka. Jembatan itu dibangun dari kayu yang telah lapuk. Beberapa bagian tertutupi lumut hitam yang menggerogoti strukturnya. Tali tambang yang mulai terurai menjuntai di salah satu sisi dulu. Jembatan itu digunakan para penambang untuk melintasi sungai, tapi sekarang sudah hampir tak terpakai. Fandi menelan ludah. Kamu yakin mau ke sana? Ya kalau kita nggak cari tahu, siapa yang bakal tahu? Balas Alif. Langkah mereka hati-hati saat menyusuri tepian sungai yang berlumpur. Dia pijakan membuat tanah sedikit tenggelam, menyisakan bekas jejak kaki. Bau itu semakin kuat dan kemudian mereka melihatnya. Sebuah sosok tergantung di bawah jembatan. Jantung Fandi seolah berhenti berdetak. Lututnya melemas dan dia harus meraih lengan Alif untuk tetap berdiri. Tubuh itu terbungkus kain putih yang sudah kotor, berlumuran tanah dan bercak merah gelap yang mengering. Kain itu berkibar pelan tertiup angin, seperti bendera kematian yang berkabung dalam kesunyian. Alif menelan ludah, matanya terpaku pada sosok itu. Wajahnya tertutupi rapat oleh kain, tetapi dari celah-celahnya sesuatu yang membusuk tampak samar. Bau itu kini memenuhi seluruh udara di sekitar mereka. Ya Tuhan, bisik Fandi, suaranya hampir tak keluar. Siapa yang... kita harus lapor, potong Alif. Cepat dia menggenggam lengan Fandi erat-erat.
Alif menarik nafas tajam saat kain yang menutupi wajah sosok itu tersibak oleh angin. Cahaya senja menyapu permukaannya dan disitulah mereka melihatnya. Kulit yang menghitam, mengelupas di beberapa bagian, mata yang kosong membusuk di dalam rongga, mulut yang sedikit terbuka, bibirnya sudah nyaris lenyap, meninggalkan gigi-gigi yang mencuata beraturan. Wajah itu tak lagi bisa dikenali. Fandi tak sempat berpikir. Nafasnya tersangkut di tenggorokan kemudian pecah menjadi jeritan serak yang meluncur tanpa kendali. Alif lari. Alif tak menjawab. Ototnya menegang, kakinya terasa kaku seperti tertanam di tanah. Namun saat Fandi meraih tangannya dan menariknya, tubuhnya seakan tersentak kembali ke dunia nyata. Mereka berdua berlari, menyusuri tepian sungai yang becek, menyeberangi jalan setapak yang licin oleh dedaunan basah. Nafas mereka tersengal, dada mereka sesak oleh rasa takut yang merambah cepat. Mayat, ada mayat! Fandi berteriak sekencang mungkin. Tenggorokannya terasa terbakar, tapi dia tak peduli. Alif di sampingnya juga ikut berteriak. Suaranya patah-patah di antara nafas yang memburu. Di jembatan ada orang mati. Mereka menerobos jalanan tanah yang menuju kampung, melompati pagar kayu kecil yang memisahkan pematang sawah dari rumah-rumah panggung. Wajah-wajah yang awalnya tenang berubah tegang saat mendengar teriakan mereka. Ada apa ini? Seorang lelaki tua keluar dari rumahnya, matanya menyipit waspada. Ada mayat, Pak. Ada mayat di jembatan tua. Alif menjawab cepat. Keributan segera meletus. Warga yang sedang bersantai di serambi rumah bergegas turun. Para pria mulai berkumpul sementara para wanita saling bertukar pandang dengan ekspresi ngeri. Seorang ibu menarik anaknya masuk ke dalam rumah, sementara yang lain menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Seorang pria bertubuh besar yang dikenal sebagai Pak Ujang segera memberi isyarat kepada beberapa pemuda untuk ikut bersamanya. Ayo kita lihat, katanya dengan langkah tergesa. Rombongan itu berjalan menuju jembatan tua. Alif dan Fandi mengikuti di belakang. Nafas mereka masih berat, tetapi mereka tidak bisa mundur. Mereka harus memastikan apa yang mereka lihat bukanlah ilusi buruk belaka. Saat mereka tiba, bau busuk itu menyambut lebih tajam dari sebelumnya. Cahaya putih menyorot tubuh yang terbungkus kain itu. Astagfirullah, desis Pak Ujang. Beberapa orang mundur menutup hidung dan mulut. Seorang pria langsung memalingkan wajahnya dan muntah di balik semak-semak. Kita harus melaporkan kejadian ini, kata seseorang dengan suara parau. Siapa ini ya? Seseorang lainnya bertanya. Tidak ada yang menjawab. Mayat itu sudah terlalu rusak untuk dikenali. Tidak ada ciri khas yang tersisa. Tidak ada petunjuk siapa dia atau dari mana asalnya. Dua pemuda naik ke atas jembatan, mencoba untuk mencari bukti-bukti. Pak Ujang bergerak mendekati mayat itu, mencoba mencari sesuatu yang bisa mengungkap identitasnya. Cari di sekitar, mungkin ada barang miliknya, katanya kepada yang lain. Beberapa orang mulai menyisir area sekitar jembatan. Alif dan Fandi berdiri sedikit di belakang, mata mereka terpaku pada sosok itu. Fandi menggigit bibirnya, tangannya mencengkram lengan baju Alif dengan erat. Menurutmu, di siapa ya? Bisik Fandi pelan. Alif tak langsung menjawab. Kepalanya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Seseorang dari desa mereka, orang asing, atau seseorang yang telah lama menghilang. Sejak mayat itu ditemukan, suasana di desa tidak lagi sama. Mula-mula hanya perasaan tak nyaman. Suara jangkrik seakan meredam dan bulan tampak lebih pucat. Orang-orang mulai menutup pintu lebih awal, enggan keluar rumah setelah matahari tenggelam. Lalu entah sejak kapan teror itu pun datang. Beberapa malam setelah evakuasi jasad, Pak Ujang sedang duduk-duduk di serambi rumah, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Suasana begitu dingin menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Pikirannya masih dipenuhi tentang gambaran mayat yang tergantung di jembatan, wajah hancurnya, bau busuknya yang seolah masih menempel di hidungnya. Saat itulah dia mendengar suara langkah di jalanan tanah di depan rumahnya. Langkah itu pelan, seperti menyeret sesuatu. Srek, srek. Siapa itu?
Pak Ujang menyipitkan mata ke arah jalan, berharap itu hanya warga yang terlambat pulang. Namun, saat dia melihat lebih jelas, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, tubuhnya membeku. Tampak sesosok wanita berjalan tertati-tati, kakinya patah, tulangnya mencuat di balik kulitnya yang koyak, darah hitam mengalir pelan di betisnya. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus, dan wajahnya, ya, wajah itu tampak menghitam, seolah berbalut lumpur dengan mata yang cekung seperti lubang berongga tanpa adanya mata, mulutnya menganga dengan rahang yang seolah patah. Bibirnya bergerak, seolah menggumamkan sesuatu. Pak Ujang menelan ludah, punggungnya merapat ke dinding kayu. Tolong, tolong cari. Suaranya lirih, seperti terbawa hembusan angin dingin merayap di tengkuk Pak Ujang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tolong cari. Suaranya terus berulang, memintanya mencari sesuatu yang tak apa. Pak Ujang mengerjap, nafasnya terasa berat. Ini cuma halusinasi, pasti begitu batin Pak Ujang. Dia mengusap-usap matanya, namun saat dia memfokuskan lagi pandangan, menatap ke arah jalan, wanita itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah suara angin menggoyangkan daun-daun di pohon mangga, juga sisa-sisa aroma busuk yang tertiup angin. Pak Ujang bergidik ngeri. Lalu dengan tergesa dia mematikan rokoknya, kemudian berlari masuk sambil memegangi sarungnya yang melorot. Kabar tentang munculnya hantu wanita itu segera menyebar dengan cepat. Dari mulut ke mulut, warga mulai berbisik-bisik di siang hari, menceritakan apa yang mereka lihat di malam sebelumnya. Saya ngelihat di pekarangan rumah tadi malam, ujar Burung, suaranya gemetar. Kakinya yang patah, terus jalannya kayak diseret-seret gitu. Ih, ngeri banget, astagfirullah. Sama, dia juga muncul di pinggiran sumur dekat rumah aku semalam. Aku sampai pipis di celana. Oh iya, kalau nggak salah dengar ya, dia bilang apa ya? Pokoknya dia bilang sesuatu, tolong cari, begitu. Sahut yang lain. Namun, bukankah mereka sudah menemukannya? Jasad itu juga sudah dievakuasi, juga sudah dimandikan, kemudian dikuburkan dengan cara yang layak. Lalu, apalagi yang dicari? Sementara itu, di tempat yang lain, Alif duduk di teras rumahnya. Dia masih mengenakan kaos lusuh dari semalam. Matanya bengkak karena kurang tidur. Pikiran masih berkecamuk dengan apa yang dia lihat. Fandi muncul dari arah jalan setapak. Ekspresinya kusut seperti orang yang baru saja bangun tidur. Kenapa? Kamu gak bisa tidur ya? Itu mata pandamu parah banget. Fandi langsung bertanya tanpa basa-basi. Alif menggeleng pelan. Semalam dia ada di depan rumah, Pan. Mondar-mandir, gila. Aku takut banget, Pan. Fandi berhenti sejenak, menatapnya dengan wajah yang tegang. Siapa? Memangnya kamu yakin kalau itu dia? Pan, apa wajahku terlihat sedang berbohong? Fandi menarik nafas panjang, lalu duduk di anak tangga kayu. Aku dengar-dengar gosip ya. Katanya sih, orang-orang pada lihat dia di mana-mana. Tapi masa iya kita dihantuin sama mayat yang udah berhasil kita temuin sendiri? Bukannya kita sudah nolongin dia? Kok kayak nggak tahu terima kasih banget sih kalau ujung-ujungnya malah dihantuin kita semua? Alif menatap ke arah kejauhan, melihat pohon mangga di depan rumahnya bergoyang tertiup angin. Kalau dia cuma mau jasadnya ditemukan, kenapa dia masih muncul ya? Fandi mengusap wajahnya dengan kasar. Aku nggak tahu juga. Yang jelas aku harap semoga dia nggak datangin aku juga. Di malam berikutnya, Fandi mencoba tidur lebih awal. Lampu kamar sudah ia matikan, tapi bayangan wanita itu masih membekas di benaknya. Harapannya, cerita yang dia dengar hanyalah buah bibir, hanya rumor atau kabar burung yang tak jelas kebenarannya. Namun malam itu, dia merasakan sendiri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika suara itu datang. Tok, 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 tok. Fandi mencengkram selimutnya. Dia ingin mengabaikannya, ingin percaya bahwa ini hanyalah suara angin. Lalu terdengar bisikan serak dekat, sangat dekat, hampir di telinganya. Fandi masih menyangkal semuanya, meskipun wajahnya kini mulai pucat karena ketakutan. Lalu dari arah luar terdengarlah sesuatu. Serak, serak.
Langkah menyeret terdengar di luar rumahnya. Fandi menahan nafas, mendengarkan dengan seksama. Langkah itu berputar-putar mengelilingi rumahnya, kemudian berhenti tepat di depan jendelanya. Srek, srek. Fandi menegang di atas tempat tidur, nafasnya tertahan. Dia mengintip dari balik selimut, melihat cahaya bulan yang menyorot ke lantai kamar. Langkah itu terus terdengar mendekat. Ketukan perlahan di kaca jendelanya terdengar. Tok tok tok, tok tok tok. Fandi memejamkan mata, berharap suara itu menghilang, tapi kemudian sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Seseorang menghembuskan nafas di balik kaca, panjang, lambat, dekat, dan serak. Perlahan dia memberanikan diri, mengintip dari balik selimut, menoleh ke arah jendela. Bayangan berdiri di sana. Bayangan itu tidak bergerak. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya hitam pekat, seolah mukanya terlalu rusak untuk bisa dikenali. Dengan mata kosong yang seperti menatap ke arahnya. Tolong cari. Fandi melompat dari atas tempat tidur. Keringat membanjiri pelipisnya. Dia mengusap-ngusap mata, kembali menatap jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun sesuatu seolah tertinggal di kaca. Jejak tangan, panjang dan kurus, seperti jejak tangan yang penuh darah. Nggak mungkin. Ini beneran jejak tangan. Tap! Fandi merasakan sesuatu menyentuh pundaknya, dingin, basah, dan berbau anyir. Lehernya yang kaku, tak bisa dia paksa menoleh, tapi dari sudut mata Fandi bisa melihat sebuah tangan penuh luka dan juga darah yang sedang memegangi pundaknya. Pandangan Fandi kabur hingga akhirnya tiba-tiba saja semua mendadak gelap. Keesokan harinya, Alif dan Fandi duduk di teras rumah Fandi. Wajah mereka berdua sama-sama kuyuk, mata cekung, bibir kering, dan nafas berat. Ini bukanlah sekedar mimpi buruk. Aku gak nyangka semalam dia juga datangi aku. Fandi bersuara lirih, tangannya masih mencengkram gelas teh yang sudah dingin. Kalau menurutmu, apa kita harus pergi ke rumah Mbak Asia? Alif mengangguk pelan. Ya, aku rasa iya sih. Memang siapa lagi yang bisa kasih jawaban? Ya, Mbak Asih adalah sosok yang dihormati di desa mereka. Usianya sudah melewati 70 tahunan dengan rambut perak yang selalu tersisir rapi. Mbak Asih tinggal di rumah panggung kecil yang ada di tepian desa. Di bawah rindangnya pohon beringin tua. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua pun segera berangkat. Begitu mereka tiba di sana, Mbak Asih terlihat sudah duduk-duduk di serambi rumahnya, seolah-olah telah menunggu kedatangan mereka. Kalian datang karena gadis itu? Fandi menelan ludah. Mbah, kami terus diganggu, Mbah. Dan dia selalu datang, kemudian bilang, tolong cari. Tapi kita nggak tahu, Mbah, harus cari apa ya, Mbah? Mbah Asih di sini tidak langsung menjawab. Dia menatap ke kejauhan, ke arah pohon beringin yang diam tak bergerak meskipun angin berembus pelan. Kemudian dengan suara rendah dan misterius dia pun berkata, ketidakadilan sedang mencari jalan keluarnya. Alif dan Fandi saling berpandangan. Maksudnya apa ya, Mbak? Tanya Alif kebingungan. Mbak Asih hanya tersenyum tipis, lalu berdiri, kemudian berjalan perlahan masuk ke dalam rumahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pintunya terempas menutup. Tak peduli, Fandi dan Alif sedang berdiri di depannya. Dengan penuh harap untuk mendapatkan jawaban, Fandi mengembuskan nafas frustasi. Sial, dia itu kalau ngomong selalu pakai teka-teki deh. Semakin lama mereka berdua berpikir, semakin mereka berdua yakin bahwa jembatan tua itu adalah kunci dari semua ini. Setelah malam itu, mereka mencoba mengajak warga desa untuk ikut berkumpul di balai desa. Mereka berdua menjelaskan semuanya tentang teror, tentang suara bisikan, tentang jejak tangan di kaca jendela. Namun tak satu pun ada warga desa yang bersedia. Jembatan itu tempat terkutuk, seru seseorang lelaki tua.
Orang-orang yang pernah menyeberang ke sana nggak pernah kembali. Kalian udah gila ya? Seorang ibu menatap mereka dengan perasaan ngeri. Kalau kalian pergi ke sana, arwah itu akan mengikuti kalian selamanya. Tidak ada yang ingin mengambil resiko, dan akhirnya Alif dan Fandi sadar bahwa mereka harus pergi ke sana berdua saja. Malam itu, dengan hanya membawa senter dan juga pisau kecil untuk sekedar berjaga-jaga, mereka berjalan menuju jembatan tua. Langkah mereka menjadi satu-satunya suara yang terdengar beradu di tanah yang lembab. Dan di kejauhan, jembatan tua itu sudah menanti, sunyi dan kelam. Alif dan Pandi berdiri di depan jembatan tua itu. Kayunya terlihat lapuk, beberapa bagiannya terlihat berderit. Saat angin malam berembus melewatinya, sungai di bawahnya berwarna hitam pekat. Permukaannya hampir tak bergerak. Fandi menelan ludah. Kamu yakin, Lip? Alif tidak menjawab. Tangannya menggenggam senter erat-erat, tapi dia tidak segera menyalakannya. Kemudian mereka melihatnya. Di seberang sungai, di tepian yang sedikit lebih tinggi, seseorang sedang berdiri membelakangi mereka. Seorang pria yang entah itu siapa, mengenakan pakaian gelap, tubuhnya tegap dan nyaris tak bergerak. Cahaya bulan samar menerpa punggungnya, menampilkan siluet yang tampak familiar. Fandi menyipitkan mata. Itu siapa ya? Mereka berdua menahan nafas saat sosok itu perlahan-lahan mengangkat kedua tangannya. Dia tampak sedang melakukan sesuatu di tepi sungai. Gerakannya lambat dan berulang. Ya, sebuah ritual. Alif bisa melihat ada sesuatu yang sedang ia pegang, sebuah wadah dari tanah liat. Atau mungkin kendi. Pria itu terus merapalkan sesuatu yang tidak bisa mereka berdua dengar. Lalu, dalam satu gerakan halus, pria itu menuangkan isi kendi ke dalam sungai. Sebuah gemuruh kecil terdengar, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah air. Alif merasakan bulu kuduk yang mulai berdiri, dan kemudian pria itu berbalik sedikit. Cahaya dari lilin yang pria itu pegang cukup bagi mereka berdua untuk bisa melihat wajahnya di bawah cahaya redup itu. Kang Rizal. Fandi mencengkram lengan Alif, matanya membelalak. Lip, itu Lip. Alif segera menariknya ke arah belakang semak-semak, menahan nafas. Kang Rizal adalah seorang pengusaha toko kue sukses yang ada di desa mereka. Dia dikenal sebagai orang baik, sering menyumbang untuk pembangunan masjid dan juga acara-acara di desa. Tidak ada yang pernah menduga bahwa dia akan berada di tempat seperti ini dan sedang melakukan sesuatu yang sepertinya tidak benar seperti itu. Mereka berdua mengintip dari balik semak-semak. Tubuh mereka membeku saat Kang Rizal berdiri diam selama beberapa saat. Lalu tanpa kata dia berbalik dan kemudian berjalan pergi begitu saja. Tak terburu-buru, tidak ragu-ragu, hanya pergi begitu saja. Ya, pergi begitu saja, meninggalkan sungai yang kini terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Alif dan Fandi tetap diam, menunggu sampai suara langkahnya benar-benar menghilang. Barulah setelah itu, mereka saling berpandangan. Nafas mereka tertahan. Bulan-bulan berlalu sejak malam itu. Alif dan Fandi tidak pernah benar-benar bisa melupakan apa yang telah mereka berdua saksikan di tepi sungai. Sosok Kang Rizal yang tampaknya begitu biasa, begitu sukses, namun ternyata dia terlibat dalam sesuatu yang lebih misterius daripada yang pernah mereka bayangkan. Namun, meskipun ada rasa tak nyaman yang menyelimuti mereka, mereka juga tidak bisa langsung bertindak. Mereka tahu mereka harus lebih berhati-hati, memastikan mereka tidak salah menilai. Karena Kang Rizal adalah salah satu tokoh yang cukup terkemuka di desa mereka. Jika sampai mereka salah langkah, itu akan bisa berbahaya bagi keduanya. Maka mereka pun memutuskan untuk mulai mengamati secara diam-diam. Mereka mulai memantau rumah Kang Rizal, memperhatikan gerak-geriknya setiap kali dia keluar rumah. Mereka berdua mencatat segala pergerakannya, berbicara dengan beberapa orang yang mungkin tahu lebih banyak, tapi hasilnya selalu sama, tidak ada yang aneh. Kang Rizal
selalu tampak sibuk dengan usahanya. Dia sering terlihat memasuki toko, berbicara dengan para kolega, atau datang mengunjungi pasar. Semua aktivitasnya tampak teratur dan tidak ada yang mencurigakan sedikitpun. Bahkan di akhir pekan, dia tampak lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan pacarnya, seorang wanita muda yang bernama Rika. Di setiap kesempatan, mereka mencoba mengamati dengan lebih seksama. Dari luar pagar rumahnya, mereka bisa melihat mobil mewah Kang Rizal terparkir di depan rumahnya, dan sesekali mereka melihatnya sedang berbicara dengan pacarnya di luar rumah, tertawa-tawa seperti pasangan muda biasa. Liv, Pandi bersuara di suatu sore saat mereka sedang bersembunyi di balik pohon besar dekat rumah Kang Rizal. Apa kamu ngerasa ada yang aneh dari semua ini? Alif menatap rumah itu dari kejauhan, mencoba menafsirkan apa yang bisa mereka lihat. Gak tahu, ya semuanya kelihatan biasa aja. Mungkin kita aja kali ya yang kebawa suasana waktu malam itu. Beberapa kali mereka berdua mengikuti Kang Rizal pergi keluar bersama dengan Rika. Mereka menyaksikan Kang Rizal dan Rika makan malam di restoran, berbicara, ngobrol di kafe, atau berjalan-jalan santai di taman. Sungguh tidak ada keadaan yang janggal. Namun satu malam itu seperti malam-malam lainnya, Alif dan Pandi bersembunyi di balik semak-semak menyaksikan rumah Kang Rizal dari kejauhan. Fandi menyandarkan punggungnya ke pohon besar, sementara Alif menggenggam handphonenya di tangan. Pintu rumah itu terbuka. Kang Rizal muncul. Dia tampak tenang seperti biasa dengan pacarnya Rika. Dia berdua berjalan bersama. Mereka tertawa-tawa, berbicara, berbisik-bisik. Namun ketika Rika melangkah ke dalam rumah, Kang Rizal berhenti sejenak di depan pintu. Dia menoleh, mengamati sekitaran, memastikan tidak ada orang lain yang melihat. Alif menahan nafas. Pan, kamu lihat itu gak? Bisiknya. Fandi hanya mengangguk-angguk. Ya, dia kayak sedang nungguin sesuatu. Tidak lama setelah itu, Kang Rizal pun masuk ke dalam rumah. Namun pintu masih terbuka sedikit, memberikan mereka kesempatan untuk bisa melihat sedikit ke arah dalam. Di dalam, mereka bisa melihat Kang Rizal sedang berbicara dengan Rika. Tak lama kemudian, dia mengarah ke meja yang terletak di tengah ruangan, di mana sebuah benda kecil tampak berada. Dengan langkah pelan, Alif mendekatkan handphonenya. Dia mulai mengaktifkan mode rekam. Tangannya gemetar, namun ia berusaha menenangkan diri. Lalu, dalam sekejap, kejadian itu pun terjadi. Kang Rizal mengeluarkan sebuah pisau kecil, tajam berkilat di bawah cahaya lampu. Tanpa peringatan, dia langsung menyerang Rika dan menusuk tepat di leher Rika. Alif bisa melihat wajah Rika yang terkejut. Matanya membelalak saat pisau itu mulai menembus kulitnya, mencabik-cabik tubuhnya dengan goresan-goresan teratur. Darah mengalir, bercucuran di lantai yang kini berubah menjadi merah pekat. Rika membuka mulut, namun suaranya seperti teredam oleh udara yang mendekap rapat. Alif hampir tidak bisa mempercayai apa yang sudah dilihatnya, namun tubuhnya seolah kaku, tidak bisa digerakkan. Fandi yang berada di sampingnya hanya bisa terus memandangi dengan tatapan kosong, mulutnya terkatup rapat. Ya, dia syok berat. Kang Rizal belum juga berhenti. Dia terus melukai tubuh Rika lebih dalam, menggoreskan pisau seolah-olah sedang membuat pola-pola tertentu di tubuh pacarnya itu. Kemudian, setelah Rika terkulai tak bergerak lagi, Kang Rizal mulai menampung darahnya, memasukkan cairan merah itu ke dalam sebuah wadah. Wajahnya tidak berubah, tetap dingin tanpa ekspresi. Dia menundukkan kepalanya sejenak, seolah memberikan penghormatan, lalu ia berdiri. Kang Rizal mengeluarkan sebatang dupa dari meja di sebelahnya. Dia mulai menyalakannya. Api kecil yang berkedip-kedip di ujung dupa itu mulai memancarkan cahaya redup yang semakin membias. Dengan gerakan lambat dan terukur, dia mengitari mayat Rika 7 kali. Dan setelah 7 kali dia mengelilingi tubuh Rika, dia pun kemudian berhenti. Lalu
Selanjutnya dia membungkus tubuh Rika dengan kain putih, melilitkan kain itu dengan hati-hati, menyembunyikan darah yang masih menetes dari tubuh pacarnya itu. Setelah selesai, Kang Rizal lalu memindahkan tubuh itu ke dalam mobil dan memasukkannya ke dalam bagasi. Hampir saja Alif tidak bisa bernafas. Matanya tak pernah lepas dari layar handphonenya, merekam setiap detail dari kejadian yang baru saja mereka saksikan. Dalam hatinya, dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Ketika Kang Rizal mulai menutup bagasi mobil dan berbalik badan, Alif dan Fandi buru-buru mundur. Mereka berdua bersembunyi lebih dalam di balik semak-semak, berusaha agar tidak terlihat. Mereka berdua tetap diam, menahan nafas, menunggu hingga suara langkah Kang Rizal menghilang. Alif menatap layar handphonenya. Dia merekam setiap momen dengan mata yang tak berkedip. Fandi hanya bisa menatap kosong, bibirnya terasa kering, tubuhnya gemetar. Kita harus lapor. Kita harus lapor polisi. Kita sudah cukup ada bukti. Alif dan Fandi yang baru saja keluar dari tempat persembunyian mereka berusaha untuk melarikan diri, namun tremor yang memuncak itu membuat langkah mereka berdua terburu-buru. Alif merasakan detak jantungnya berdebar dengan cepat, berusaha untuk tetap tenang meskipun seluruh tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba saja suara langkah kaki terdengar mendekat dengan cepat, menggetarkan tanah di bawah mereka. Kang Rizal yang seharusnya dia sudah pergi, kini kembali dan kali ini sepertinya dia sudah mengetahuinya. Kita harus lari, bisik Alif dengan panik. Dia segera menarik tangan Fandi yang sudah berjalan ke sampingnya. Namun sebelum mereka sempat berlari lebih jauh lagi, sebuah suara keras terdengar. Boom! Fandi yang sedang berlari itu terpeleset. Tubuhnya pun terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Tanpa sempat mengangkat dirinya, Fandi merasa tangannya terjerat. Dan sebelum dia sempat bangkit, ada tangan kuat yang memegangi kerah bajunya dari arah belakang dan memelintir tangannya ke balik punggungnya. Kamu pikir kamu bisa lari dari aku, ha? Suara Kang Rizal terdengar penuh dengan ancaman. Alif berhenti sejenak, matanya kini membelalak. Fandi berjuang sekuat tenaga untuk bisa terlepas dari cengkraman tangan Kang Rizal, namun dia tidak bisa menghindar lagi. Gerakannya terhambat oleh cengkraman tangan yang kuat. Tubuhnya masih terjebak di atas tanah. Wajah Fandi penuh rasa takut, namun dia berusaha keras untuk melawan semua itu. Fandi, teriak Alif. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lari, tita Fandi. Tapi Alif mengusap-ngusap matanya yang basah. Dia merasa tidak punya pilihan lain. Rasa takut mulai menghancurkan fokusnya. Dengan langkah yang cemas dan juga cepat, Alif mulai berlari. Tubuhnya terasa seperti bagaikan terbang karena ketakutan yang menggerakkannya lebih cepat. Dia berlari sejauh yang dia bisa menuju ke arah desa. Suara langkahnya mengiringi ketakutan yang semakin menggelora di dalam dada. Dia berteriak-teriak meskipun kata-katanya terasa tertahan oleh tenggorokan yang tersumbat. Tolong, ada yang dibunuh. Desa yang biasanya sepi pada malam hari kini tampak hidup. Warga yang mendengar teriakan itu mulai muncul dari balik pintu rumah mereka. Mata mereka bingung, namun sebagian besarnya terlihat takut. Alif terus saja berlari. Dia tidak peduli lagi dengan pandangan aneh dari mereka semua. Semakin dekat, semakin banyak orang-orang yang keluar dari rumah. Beberapa di antaranya mulai memperhatikan langkah tergesa-gesa dari Alif. Raut wajahnya yang jelas terlihat penuh ketakutan. Ada apa? Ada apa? Seorang pria yang dikenalnya yang bernama Pak Joko bertanya. Fandi tertangkap. Kang Rizal, dia belum selesai Alif menjelaskan. Pak Joko dan beberapa warga desa yang lain mulai memahami situasinya.
Mereka semua bergegas menuju arah yang ditunjuk oleh Alif, mencoba mengikuti petunjuk yang diberikan oleh ketakutan yang jelas terlihat di wajah Alif. Di tengah kegelapan malam itu, mereka pun sampai di tempat Fandi dan Kang Rizal sedang bertarung. Fandi masih berusaha memberikan banyak perlawanan meskipun wajahnya terlihat sudah babak belur dan tubuhnya sudah tampak kelelahan. Kang Rizal melawan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan lagi dia tidak berdiri dengan tangan kosong. Pisau lipat di tangannya berhasil melukai tubuh Fandi di beberapa titik berkali-kali. Beberapa warga mulai bergerak menyerbu. Mereka melibatkan diri dalam pergulatan itu. Jangan biarkan dia lolos, Pak Joko berteriak. Mudah bagi mereka untuk berhasil melumpuhkan Kang Rizal. Dua orang di antara mereka menangkap kedua lengan Kang Rizal dan yang lainnya dengan cepat melilitkan kain kuat ke tubuh Kang Rizal. Tak ada lagi ruang untuknya melawan. Mereka semua akhirnya membawa Kang Rizal dengan cepat untuk menuju ke balai desa dengan Fandi yang kini duduk terhuyung-huyung di pinggir jalan. Alif berdiri di sampingnya, terengah-engah, matanya tertuju pada tubuh Kang Rizal yang kini sedang dibawa oleh beberapa warga menuju ke balai desa. Saat mereka tiba di balai desa, pihak kepolisian yang sebelumnya sudah dihubungi segera mengamankan Kang Rizal. Mereka mulai menginterogasinya, namun Kang Rizal hanya diam, tatapannya kosong. Warga yang berkumpul di luar balai desa hanya bisa menunggu. Mulut mereka terkunci rapat. Mereka tidak bisa membicarakan apa yang baru saja mereka saksikan. Kang Rizal duduk di kursi kayu yang kasar di ruang interogasi. Tubuhnya masih terikat oleh tali-tali yang kuat. Ruangan itu terlampau sunyi. Hanya ada suara detak jarum jam yang terpasang di dinding. Alif berdiri di samping meja, memegangi handphonenya. Rekaman yang kini memutar dalam benaknya seperti sebuah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Alif sudah mendengar banyak hal, namun yang akan keluar dari mulut Kang Rizal kali ini adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Polisi yang duduk di depan Kang Rizal terus mengamati, sementara Kang Rizal hanya bisa menundukkan kepala. Wajahnya datar, tak ada rasa penyesalan yang tampak, seperti menunggu saat-saat yang tak terhindarkan ini. Sesekali dia mengangkat kepalanya, menatap Alif dan juga Pandi. Salah seorang anggota kepolisian itu mulai berbicara. Kami sudah memiliki bukti yang cukup. Kami tahu apa yang kamu lakukan. Apa kamu akan mengakui semua ini? Kang Rizal tidak langsung menjawab. Dia menundukkan kepala, menarik nafas dalam-dalam. Di luar ruangan, warga desa berkerumun menunggu dengan nafas tertahan. Lebih dari 7 perempuan. Kang Rizal akhirnya mengangkat suaranya. Tumbal. Saya butuh tumbal untuk memastikan semua usaha saya tetap sukses. Matanya tidak memandang pada siapapun, seolah dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Kalian semua tidak tahu betapa kerasnya aku berjuang dan berusaha. Aku rela melakukan apapun demi bisa mendapatkan kesuksesan apapun. Karena hidup miskin itu sakit. Alif merasakan dingin yang mulai merayap di sepanjang tubuhnya. Dengan setiap kata yang diucapkan oleh Kang Rizal, sebuah lapisan kegelapan terbuka mengungkapkan kenyataan yang lebih buruk dari yang ia bayangkan. Jadi, kamu ngorbanin mereka untuk apa? Agar usaha kamu tetap lancar. Setan biadab, Alif bertanya. Dia tidak bisa menahan amarah yang meluap-luap di dadanya. Kang Rizal mengangkat wajahnya. Dia menatap Alif. Bukan hanya usaha, itu semua juga untuk kekuasaan. Itu semua untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Para perempuan itu, mereka hanya alat. Mereka hanya bagian dari ritual, dan tanpa mereka saya tidak akan bisa mencapai apa yang saya inginkan. Saya tahu saya salah, lanjut Kang Rizal, dan ada sebuah keheningan panjang setelah kalimat itu. Tapi saya tidak bisa berhenti. Mereka datang pada saya satu persatu, seperti nasib yang sudah digariskan, dan saya harus menyelesaikan ritual itu agar saya tetap bisa mengendalikan semuanya.
agar usaha saya bisa berkembang pesat seperti yang saya impikan. Polisi yang duduk di depan Kang Rizal tidak bisa menahan pandangannya terkejut dan ngeri atas pengakuan itu. Jadi setelah membunuh, kamu lalu membuang jasad mereka? Katakan, di mana saja? Tanya anggota kepolisian yang lain. Kang Rizal mengangguk pelan. Ya, di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Di tempat-tempat yang tidak ada orang yang peduli. Di hutan, di tepian sungai. Saya membungkus mereka, membuang mereka seperti sampah. Karena itu adalah cara satu-satunya agar mereka tidak ditemukan, agar mereka tidak menghalangi jalanku. Alif menggenggam handphonenya lebih erat. Rekaman itu masih berada di dalam genggamannya. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam, memandangi Kang Rizal dengan tatapan kosong. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan kebencian dan ketidakpercayaan yang ia rasakan. Di hadapan mereka, Kang Rizal hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak membawa kebahagiaan. Senyuman yang lebih mirip dengan sebuah pernyataan. Saya telah mencapai apa yang saya inginkan dengan cara saya sendiri. Kalaupun sekarang saya harus berhenti, itu bukan karena kalian, tapi karena aku yang mengakhirinya sendiri. Duar! Kang Rizal menembak kepalanya sendiri. Entah pistol dari anggota polisi mana yang berhasil dia rebut tanpa ketahuan. Tubuh Kang Rizal ambruk ke samping. Dengan kepala yang berlubang, dia lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan mati dengan cara yang hina setelah sebelumnya sempat banyak mengakhiri nyawa para korbannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Villa Dita. Waduh, psycho banget ya si Rizal ini. Kang Rizal. Ternyata mayat yang ada di jembatan tua itu salah satu korban tumbal pesugihan yang dianut oleh Kang Rizal ya teman-teman ya. Dan bagaimana di sini prosesi ritualnya mengerikan banget tuh. Aduh, di situ detail banget tuh diceritakan bagaimana ketika dia menghabisi korbannya dengan pisau kecil dan membentuk pola tuh. Aduh, ngeri banget. Dan total sudah tujuh korban tumbal pesugihannya, 7 lebih malah ya katanya ya. Dan juga di sini bagaimana dia akhirnya mengakhiri hidupnya, dia culas banget ya, bener-bener kayak nggak mau ngerasain apa, udah diambil, dang, udah selesai. Dan luar biasa sekali kisahnya, misteri yang akhirnya dapat dipecahkan dan berkat andil kedua pemuda Alif dan Fandi. Jadi dia kayak punya keterikatan ya ketika dia menemukan korban pertama di jembatan tua, lalu mencoba untuk menyelidikinya. Luar biasa, terima kasih Filandita. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar khusus, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan yang buat yang suka dengan videonya bisa dibantu di-share juga ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.